Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andra Sonapal yang berbagi cerita. Barusan saya nonton video seorang pendeta Katolik Ortodok Rusia berbicara bahwa masa depan Rusia milik Islam. Kalau bicara itu dari zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup masih hidup, orang-orang Rusia itu sudah menjadi pengikutnya, sehingga Nabi Muhammad SAW itu memberikan jenis minuman kefir untuk orang Rusia. Yang minuman ini adalah minuman yang mengembangkan bakteri dalam susu yang menyehatkan. Jadi hubungan Islam dengan Rusia ini bukan hubungan yang baru kemarin, dan mereka aslinya pengikut namanya Katolik Ortodok. Itu berarti kalau dia benar, dia mengikuti petunjuk yang diterima Nabi Isa alaihissalam, atau Nabi Musa alaihissalam lebih awal lagi, atau Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan cerita baru gitu. Seperti Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, ketika berkunjung ke Uni Soviet, itu setelah orang Uni Soviet memenuhi permintaan Presiden Soekarno untuk mencari kuburannya Bukhari. Bukhari ini salah satu tokoh Muslim yang melakukan penelitian terhadap hadis-hadis, karena banyaknya sekali hadis yang tidak baik gitu. Kalau bahasa kita palsu. Jadi orang-orang menyimpangkan umat Islam ini dengan hadis-hadis palsu, dan itu udah terjadi sejak zaman dahulu. Lalu Bukhari ini berusaha membersihkan, menseleksi. Jadi kalau orang yang mengerti kenapa lahirnya penseleksian hadis, karena hadis ini kan memang dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, berbeda dengan kitab tunjuk yang disusun para khalifah, ya sesuai arahan Nabi terakhir Muhammad SAW. Itu adalah kitab yang terjaga. Kalau hadis ini banyak dipakai untuk menyimpangkan, justru agar orang tidak menggunakan kitab petunjuk ini. Dan hari ini ya berhasil, banyak orang yang tidak iqra, tidak tahu isi kitab itu apa. Ya mereka menyanyikannya, membacanya seperti hiburan gitu ya, karena memang enak bacaannya ya, seperti kita dengar lagu-lagu yang kita sukai lah, tapi isinya tidak dipahami, dan itu sama ulamanya didiamkan. Ya ulamanya juga bagian dari sistem itu ya, mereka lebih cenderung menyebarkan cerita-cerita, bukan sekedar cerita hadis saja. Mereka buat cerita-cerita ulamanya yang lebih hebat lagi daripada cerita-cerita hadis. Kalau cerita hadis ini ada 6 juta, cerita ulama ini mungkin ada 1 miliar kali. Cerita tentang sorga, malaikat, ada perempuan yang memberi anjing kelaparan, masuk surga, katanya kapan dibukanya tuh surga. Ya mudah-mudahan kita banyak yang kembali iqra, membaca petunjuk gitu loh. Ya kalau petunjuk kitab itu udah kita mengerti, maka kita kan tahu hadis-hadis yang mana yang nyambung gitu loh
dan mana ulama-ulama yang nyambung, karena kita ada barometernya, itulah kitab petunjuk